Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Terutama kita akan membahas tentang organ, sistem organ, dan organisme. Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian siapkan dulu alat tulisnya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi, pertama yang akan kita bahas, kalau kemarin di organisasi kehidupan, kita udah membahas tentang sel dan jaringan. Jadi, kita sudah tidak pelajari di materi kali ini. Jadi, yang akan kita pelajari adalah tentang organ, sistem organ, dan juga organisme. Kita bahas dulu tentang organ. Jadi kalau terakhir kemarin kita bahas tentang jaringan, nah organ itu sebenarnya adalah bagian dari makhluk hidup yang dia merupakan kumpulan dari jaringan. Jadi kalau sel-sel berkumpul membentuk suatu jaringan, nah kalau jaringan-jaringan membentuk suatu organ. Nah contohnya di sini ada lambung, organ pada manusia, yaitu lambung terdiri atas beberapa jaringan. Jadi ini adalah dinding lambung ya. Nah, yang paling dalam ini adalah jaringan epitel. Kemudian di sebelah luarnya ada jaringan ikat. Kemudian sebelah luarnya lagi ada jaringan otot. Dan yang paling luar ini adalah bukan paling luar, di antara di jaringan otot itu juga ada yang namanya jaringan syaraf. Jadi dari satu organ lambung itu terdiri atas 4 jaringan, jaringan epitel, ikat, otot, dan juga jaringan syaraf. Nah, ini contoh dari organ pada manusia. Nah, apakah organ di manusia hanya satu? Tidak. Jadi ada banyak sekali organ yang ada di tubuh manusia. Contohnya ada kelenjar tiroid yang letaknya ada di leher, kemudian ada paru-paru yang letaknya ada di dada kita, kemudian ada hati, ada di rongga perut, usus, ada di rongga perut sebelah bawah, ada kandung kemih, letaknya juga di rongga perut sebelah bawah, ada ginjal, ini yang letaknya di belakang, di dekat pinggang, kemudian ada lambung, tadi yang sudah kita pelajari, kemudian ada jantung, yang letaknya ada di rongga dada, dan otak yang letaknya ada di kepala. Nah, ini contoh-contoh dari organ yang ada di tubuh manusia. Sebenarnya masih banyak sekali organ-organ seperti tangan, kaki, mata, itu juga termasuk organ. Berikutnya untuk di tumbuhan. Jadi tumbuhan ini punya jaringan-jaringan. Contohnya ini jaringan yang ada di organ ini daun ya. Jadi daun kalau dipotong maka nanti akan kelihatan jaringan-jaringannya. Nah, ini ada beberapa jaringan, ada epidermis atas, ada palisade, bunga karang, ada berkas pengangkut yang ini. Nah, berkas pengangkut ada silom, ada flom, kemudian ada epidermis bawah, dan juga ada stomata. Nah, ini jaringan ini berkumpul menjadi satu organ, namanya yaitu daun. Selain daun, di tumbuhan itu juga memiliki beberapa organ. Yang pertama mulai dari yang paling bawah dulu. Ada organ yang namanya akar, kemudian ada batang, ada buah, dalam buah ada biji, kemudian ada daun, dan juga ada bunga. Jadi ini organ-organ yang ada di tumbuhan. Nah, organ-organ itu berkumpul menjadi satu, membentuk suatu sistem organ. Ini contohnya, ada yang tahu ini ada sistem organ namanya sistem apa? Coba kalau kita perhatikan di sini ada organ apa saja? Ada organ mulut, kemudian ada esofagus, ada hati, kemudian ada lambung, ada kantung empedu, ini yang warnanya hijau, kemudian ada pankreas, usus besar, usus buntu, kemudian ada anus, ada usus halus. Kira-kira ini adalah sistem
Ya, betul. Sistem pencernaan manusia. Jadi salah satu sistem organ yang ada di manusia atau di hewan itu adalah sistem pencernaan manusia. Jadi dia terdiri atas beberapa organ yang sudah kita sebutkan tadi. Sistem organ lain yang ada di manusia, ada sistem peredaran darah, ada jantung, kemudian ada pembuluh darah yang warnanya biru sama merah. Kemudian ada sistem syaraf yang terdiri dari otak, kemudian sumsum, tulang belakang, dan juga sel-sel syaraf. Kemudian ada sistem pernafasan yang terdiri dari paru-paru, kemudian saluran pernafasan, dan juga hidung. Sistem pencernaan tadi sudah kita bahas. Kemudian ada sistem rangka yang terdiri atas tulang, sendi. Kemudian ada sistem muskular atau sistem otot ya. Jadi dia terdiri atas otot-otot. Nah, ini beberapa sistem organ yang ada di tubuh manusia. Sedangkan di tumbuhan ini ada juga sistem organnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi dia mulai dari air yang di bawah tanah naik ke atas, dia melalui akar dulu, kemudian melalui batang dan sampai ke daun. Ini salah satu sistem apa kira-kira untuk di tumbuhan? Ya, ini adalah sistem transportasi pada tumbuhan. Jadi sistem transportasi air. Jadi di sini organnya meliputi apa saja di sistem organ ini? Ada akar, ada batang, dan juga daun. Apakah di tumbuhan hanya ini sistem organnya? Tidak. Jadi ada beberapa sistem organ pada tumbuhan. Ada sistem pernafasan terdiri dari organ daun meliputi stomata ya. Kemudian ada batang, itu ada lentisel dan juga akar. Fungsinya untuk menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Kemudian ada sistem pengangkutan atau transportasi, tadi sudah ada daun, ada batang, kemudian ada akar. Nah, fungsinya untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem penguapan atau transpirasi. Nah, ini terdiri atas organ yaitu daun yang berupa stomata. Fungsinya untuk mengeluarkan uap air yang berlebihan. Dan yang terakhir ada sistem gerak. Jadi tumbuhan itu juga melakukan gerak. Nah, apa saja organnya di sistem gerak? Ada akar, batang, dan juga daun. Fungsinya untuk merespon rangsang dari luar. Ini ada sistem organ yang terdapat di tumbuhan. Nah, dari sistem organ 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kumpulan dari sistem organ. Di sini contohnya ada sistem peredaran darah, syaraf, pernafasan, pencernaan, rangka, dan muskular. Ini akan membentuk satu organisme. Jadi membentuk satu individu yang lengkap sistem organnya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan yang pertama, kita sudah belajar tentang organ. Jadi organ itu merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan. Contoh dari organ yang ada pada hewan adalah lambung, jantung, otak, paru-paru, dan usus. Sedangkan contoh organ pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Nah, setelah organ kita tadi sudah belajar tentang sistem organ yang tersusun atas organ-organ yang bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi. Contoh sistem organ adalah sistem transportasi dan sistem pernafasan. Organisme ini terbentuk dari sistem-sistem organ. Jadi kumpulan sistem-sistem organ. Jadi sekian untuk pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.